Shalom, terpujilah Tuhan yang membawa kita untuk bisa merenungkan firman Tuhan kembali melalui YouTube pada saat ini. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Terpujilah Tuhan yang kami sembah di dalam Yesus Kristus. Kami bersyukur ada kesempatan lagi bagi kami untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Berfirmanlah bagi kami Bapa, karena kami siap mendengarkan Engkau. Di dalam nama Yesus kami siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Amin. Mari kita sama-sama merenungkan firman Tuhan di dalam Bilangan pasal yang ke-12 ayat yang pertama sampai yang ke-16. Bilangan pasal yang ke-12 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-16. Bapak Ibu bisa membacakan dalam Alkitab masing-masing. Lalu saya membacakan untuk kita di dalam ayat yang pertama sampai ayatnya yang ketiga dan ayatnya yang ke-7 dan ke-8. Demikian firman Tuhan. Pemberontakan Miriam dan Harun. Miriam serta Harun mengatai Musa berkenaan dengan perempuan Kus yang diambilnya, sebab memang ia telah mengambil seorang perempuan Kus. Kata mereka, sungguh Tuhan berfirman dengan perantaraan Musa saja, bukankah dengan perantaraan kita juga ia berfirman? Dan kedengaranlah hal itu kepada Tuhan. Adapun Musa ialah seorang yang sangat lembut hatinya, lebih dari setiap manusia yang di atas bumi. Bukan demikian hambaku Musa, seorang yang setia dalam segenap rumahku. Berhadap-hadapan aku berbicara dengan dia, terus terang, bukan dengan teka-teki. Dan ia memandang rupa Tuhan. Mengapakah kamu tidak takut mengatai hambaku Musa? Yang berbahagia adalah saya dan saudara yang membaca, merenungkan, dan melakukan kebenaran firman Tuhan dalam setiap langkah kehidupan kita. Saya percaya bahwa semua ada di dalam perlindungan Tuhan. Semuanya sehat, tetap semangat di dalam mengiring dan mengikut Tuhan. Walaupun situasinya sulit untuk kita mengucap syukur, namun saya percaya sebagai anak-anak Tuhan tetap ada dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, tema firman Tuhan pada saat ini yaitu konsekuensi dari perbuatan. Apapun yang kita lakukan, yang kita perbuat dan kita bertindak di dunia ini, maka segala sesuatu ada konsekuensi yang akan kita terima. Ketika kita menabur yang baik, maka yang baik akan mengikuti kita. Ketika yang jahat kita tabur di dalam kehidupan kita selama ada di dunia ini, maka kejahatan juga akan mengikuti kita. Mana yang kita akan tabur, yang baik atau yang jahat, akan menentukan akan apa yang akan kita terima. Saya percaya bahwa Bapak Ibu saudara-saudariku dan saya, kita melakukan hal-hal yang memuliakan dan menyenangkan hati Tuhan. Nah, kalau kita melihat dalam pembacaan kita pada saat ini, ada dua sosok yang akan kita belajar bagaimana keteladanan hidup yang mereka berikan bagi kita. Yang pertama yaitu Miriam dan Harun, dan yang kedua adalah Musa. Kita dulu belajar tentang Miriam dan Harun. Ya, di dalam ayat yang pertama dikatakan di situ, Miriam serta Harun mengatai Musa berkenaan dengan perempuan Kus yang diambilnya. Kesalahan apa yang dilakukan oleh Miriam dan Harun? Itu akan menentukan akan apa yang akan mereka terima. Di dalam ayat ini mengingatkan dan memberitahukan kita bahwa kesalahan yang dilakukan oleh Miriam dan Harun yaitu mengatai Musa. Mengatai itu apa? Yaitu memarahi, menegur, ya, iri, dengki dan sebagainya. Mereka mengatai hal-hal yang mereka lihat tentang Musa pada waktu itu, yaitu tentang perkenaan pengambilan perempuan Kus, yaitu perempuan Ethiopia oleh Musa. Mereka menceritakan hal-hal yang jelek mungkin tentang Musa. Mereka merasa bahwa apa yang dilakukan oleh Musa pada waktu itu adalah sesuatu yang jahat, sesuatu yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Ya.
Seringkali manusia lebih mengenal apa yang dilakukan oleh orang lain daripada apa yang dia perbuat. Dia mengatai orang lain, padahal apa yang dia lakukan melebihi dengan orang yang sedang dia ceritakan. Demikianlah Miriam dan Harun pada saat itu. Mereka mengatai Musa. Mereka memarahi Musa, kenapa kamu ambil perempuan Ethiopia itu? Kenapa kamu mengambilnya? Ya, mereka memarah-marahin Musa. Itu Tuhan tidak sukai. Menegur itu, mengingatkan itu baik. Tetapi kalau menegur dengan tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, memarahi melewati dengan apa yang Tuhan kehendaki, itu juga tidak dibenarkan oleh Tuhan. Buktinya kita melihat di sini Miriam dan Harun mengatai si Musa karena Musa mengambil perempuan Kus. Ketika mereka mengatai, sebenarnya mereka sedang jatuh di dalam dosa. Mereka membicarakan kehidupan Musa. Mereka menganggap bahwa Musa ini tidak layak untuk mengambil perempuan Kus ini. Dan di sisi lain juga mereka mengatai, kenapa hanya Musa sendiri yang memilih para tua-tua di antara orang Israel pada waktu itu. Kita bisa melihat dalam pasal-pasal sebelumnya. Mereka mengata-ngatai. Segala kebijakan yang diambil oleh Musa, mereka mengata-ngatai. Mereka menceritakan, mereka memarahi, mereka menegur. Mereka tidak tahu bahwa tindakan yang diambil oleh Musa adalah tindakan yang dipimpin dan dituntun oleh Tuhan sendiri kepada Musa. Maka apa yang terjadi ketika mereka mengata-ngatai Musa, ketika mereka menegur Musa, ketika mereka memarahi Musa, maka murka Tuhan turun atas mereka. Di dalam ayatnya yang ke 8 dan 9 kita membacakannya. Berhadap-hadapan aku berbicara dengan dia terus terang, bukan dengan teka-teki, dan ia memandang rupa Tuhan. Mengapakah kamu tidak takut mengatai hambaku Musa? Sebab itu bangkitlah murka Tuhan terhadap mereka, lalu pergilah ia. Ketika mereka memarah-marahin Musa, ketika mereka mengatai Musa, maka Tuhan sangat murka kepada Miriam dan Harun. Tuhan berkata kepada Miriam dan Harun, aku yang berbicara dengan Musa, aku yang memimpin dan menuntunnya, aku yang terus terang, kata Tuhan, bukan dengan teka-teki. Dan karena perintahku itulah maka Musa melakukan segala sesuatu, termasuk memilih para tua-tua untuk umat Tuhan, umatku yang aku kasih. Tuhan murka dengan Miriam dan Harun. Tuhan berkata bahwa aku terus terang kepada Musa untuk melakukan tugas tanggung jawab. Aku yang meneguhkan, aku yang memanggil dan mengokohkannya sebagai pemimpin pada saat itu. Sehingga konsekuensi yang diambil oleh Miriam dan Harun ketika mereka mengatai Musa, yaitu mereka menerima murka Tuhan. Mereka menerima amarah Tuhan. Sehingga apa yang terjadi? Miriam mendapatkan kusta. Di dalam ayatnya yang ke-10 dikatakan, dan ketika awan telah naik dari atas kemah, maka tampaklah Miriam kena kusta, putih seperti salju. Ketika Harun berpaling kepada Miriam, maka dilihatnya bahwa ia kena kusta. Ketika Miriam melakukan hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, ketika dia mengatai si Musa yang memimpin pada waktu itu, dia pada akhirnya menghadapi penyakit kusta. Semua badannya putih seperti salju, kata firman. Ketika berkata-kata yang tidak benar, maka konsekuensi dia terima. Demikian juga hidup kita. Ketika kita menceritakan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan,
Mungkin saat itu kita tidak menerima, tetapi apapun yang kita perkatakan, kita harus mempertanggungjawabkannya di hadapan Tuhan, dan konsekuensinya itu ada, termasuk Miriam dan Harun. Sehingga apa yang dialami oleh Miriam itu akibat dari perkataan, omongan yang tidak bisa dia pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan, sehingga dia menghadapi yang namanya kusta. Hal yang kedua, konsekuensi yang kedua dialami oleh Miriam dan Harun, yaitu dia dikucilkan. Dikucilkan ini sebenarnya adalah merupakan hukuman sosial di antara para umat pada waktu itu. Di dalam ayat yang ke-14 dikatakan, kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sekiranya ayahnya meludahi mukanya, tidakkah ia mendapat malu selama 7 hari? Biarkanlah dia selama 7 hari dikucilkan ke luar tempat perkemahan, kemudian bolehlah ia diterima kembali. Hal yang kedua yang dialami oleh Miriam ketika Tuhan marah, murka kepada dia, hal yang kedua yaitu dikucilkan. Dikucilkan di antara umat Tuhan pada waktu itu. Dia harus keluar dari tempat perkemahan. Mestinya dia harus ada di perkemahan umat Tuhan pada waktu itu. Tetapi karena tindakan perkataan yang dia tidak bisa pertanggungjawabkan, maka dia dikucilkan selama 7 hari lamanya. Dan ini merupakan hukuman sosial bagi Miriam. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, ketika kita mengatakan segala sesuatu yang tidak berkenan kepada Tuhan, ketika kita menceritakan, memarahi, bahkan memperkatakan hal-hal yang tidak bisa kita pertanggungjawabkan, maka segala sesuatu ada konsekuensinya. Miriam mendapatkan konsekuensi. Yang pertama, murka Tuhan turun atasnya. Dia mendapatkan kusta, penyakit kusta, sehingga seluruh tubuhnya menjadi putih. Dan yang ketiga, dia dikucilkan di antara para umat Tuhan pada saat itu. Dia harus keluar dari tempat perkemahan. Diingatkan bagi kita pada saat ini sebagai umat Tuhan, perkatakanlah perkataan yang berkenan kepada Tuhan. Karena apa yang kita katakan, kita akan mempertanggungjawabkannya di hadapan Tuhan. Dan selama kita ada di dunia ini, kita akan mendapatkan konsekuensinya. Kalau kita memperkatakan yang baik kepada orang lain, maka hal yang baik akan mengikuti kita. Ketika kita memperkatakan hal-hal yang kotor, hal-hal yang kasar, hal-hal yang jahat kepada orang lain, maka kejahatan akan mengikuti hidup kita. Miriam dan Harun tidak menjadi contoh dalam hal ini, di dalam mengatai Musa. Hendaknya kehidupan saudara dan saya adalah kehidupan yang memperkatakan firman Tuhan, yang menguatkan, meneguhkan orang lain, yang membawa orang lain semakin maju, semakin semangat di dalam melayani Tuhan, di dalam melakukan hal-hal yang memuliakan Tuhan. Bukan sebaliknya, bukan menjatuhkan, bukan meruntuhkan semangat seseorang, tetapi memberikan semangat untuk terus memuliakan dan menyenangkan hati Tuhan. Itu sosok pertama yang kita lihat di situ. Hal yang kedua yaitu tentang kehidupan Musa. Tadi Miriam dan Harun, sekarang Musa. Bagaimana kehidupan Musa? Di dalam ayatnya yang ketiga, di situ dikatakan, adapun Musa seorang yang sangat lembut hatinya. Sangat lembut hatinya. Musa memiliki sikap karakter yang sangat lembut hatinya. Kerendahan hati yang dimiliki oleh Musa luar biasa. Ini menggambarkan tentang pribadi Yesus yang penuh dengan kelembutan hatinya, menerima orang yang berdosa, menerima orang yang tidak layak bagi manusia, tetapi Tuhan menerima kita sebagaimana kita dikasihi. Ini adalah gambaran tentang pribadi Yesus, pribadi Tuhan yang menerima siapapun di dunia ini, yaitu dia tidak mengenal
orang kaya, orang miskin, dia tidak melihat itu orang berdosa atau tidak berdosa, tetapi dia melihat bahwa manusia semuanya adalah layak untuk dikasihi, layak untuk diterima, layak untuk menerima pengampunan yang daripada dia. Musa menggambarkan pribadi Yesus yang penuh dengan kelemah lembutan, yang penuh dengan kerendahan hati. Lemah lembut, dikatakan di situ bahwa lebih dari setiap manusia yang di atas muka bumi ini. Kelembutan hati Musa melebihi setiap pribadi yang pernah hidup di muka bumi ini. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, mari kita belajar dengan sikap Musa yang memiliki karakter yang lembut hatinya, memiliki kerendahan hati, yang menerima siapapun ya yang ada di sekitarnya untuk disampaikan kasih Allah baginya. Karena Yesus yang kita sembah sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Dia menerima saudara dan saya, bukan karena kita hidup di dalam kebenaran, tetapi karena kita ini adalah buatan tangannya sendiri yang layak dikasihi, sehingga Dia mengasihi saudara dan saya. Dia menerima kita apa adanya. Dia menerima kita dengan kelemah lembutan, dengan kerendahan hatinya yang luar biasa. Itulah Tuhan kita. Dia tidak pernah memandang siapa kita. Dia menerima kita apa adanya. Hal yang kedua, pribadi Musa, yaitu pribadi yang setia. Di dalam ayatnya yang ke-7 dikatakan, bukan demikian hambaku Musa, seorang yang setia dalam segenap rumahku. Tuhan memuji kesetiaan Musa. Dia berkata bahwa hambaku Musa seorang yang setia. Ketika Tuhan memerintahkan baginya untuk membawa umat Tuhan keluar dari Mesir, untuk memilih para tua-tua di antara umat Tuhan, Musa melakukannya tanpa bantahan, tanpa penolakan, tetapi dia berkata, siap Tuhan, aku melakukan kalau Tuhan itu kehendaki bagiku. Musa setia. Dia tidak melihat apakah itu situasi yang menyenangkan atau tidak. Saya yakin bahwa ketika Musa membawa bangsa umat pilihan Tuhan ini keluar dari Mesir, itu bukan situasi yang mengenakan. Itu merupakan pergumulan yang begitu berat. Tetapi Musa setia kepada Tuhannya. Apa yang diperintahkan Tuhan baginya, dia melakukannya. Sehingga dia membawa umat Tuhan keluar dari tanah perbudakan, yaitu di Mesir. Kita belajar dari kehidupan Musa. Mari kita setia dalam mengiring Tuhan. Mari kita setia di dalam melayani Tuhan. Mari kita setia di dalam melakukan hal-hal yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Melayani Dia bukan karena menyenangkan atau karena tempat yang membuat kita bisa menikmati harta kekayaan di sana, tidak. Tapi apapun situasi, kondisi di mana Tuhan tempatkan kita, mari kita terima dengan hati yang tulus, hati yang setia. Karena yang kita layani adalah Tuhan di atas segala Tuhan, yaitu Yesus Kristus yang sudah menyelamatkan saudara dan saya. Musa adalah setia. Ini gambaran tentang Yesus Kristus yang setia sampai akhir di atas kayu salib. Dia memberikan nyawanya bagi saudara dan saya. Dia setia mengasihi kita, sehingga dia memberikan nyawanya di atas kayu salib sampai dia mati, supaya tujuannya saudara dan saya diselamatkan, memiliki kehidupan yang kekal, memiliki kepastian. Ketika Tuhan memanggil kita, kita ada bersama-sama dengan Dia di surga. Dan hal yang ketiga, karakter atau kehidupan daripada Musa, yaitu dia mampu memaafkan dan mengampuni. Di dalam ayatnya yang ke-12 dan ayatnya yang ke-13, saya akan membacakannya untuk kita. Janganlah kiranya dibiarkan dia sebagai anak gugur yang pada waktu keluar dari kandungan ibunya sudah setengah busuk dagingnya. Lalu berserulah Musa kepada Tuhan, ya Allah, sembuhkanlah kiranya dia. Ketika Harun melihat Miriam mengalami kusta, maka Harun berteriak kepada Musa,
Dia berkata, Tuanku, janganlah kiranya timpakan kepada kami dosa ini. Ya, kami perbuat dalam kebodohan kami. Harun sadar akan dosa yang dia lakukan. Sehingga dia berkata kepada Musa, Tuhan, Tuanku, janganlah kiranya timpakan kepada kami dosa ini. Ketika Harun mengakui dan sadar akan kesalahannya, dan dia mengakui terhadap Musa, maka Musa penuh dengan belas kasihan. Musa penuh dengan hati yang iba, sehingga dia mendoakan Miriam supaya Miriam mengalami kesembuhan. Sehingga di dalam ayat ke-13 Musa berseru kepada Allah, Ya Allah, sembuhkanlah kiranya dia. Musa memohon belas kasihan daripada Tuhan, supaya Tuhan menyembuhkan dan memulihkan Miriam. Hati yang mengampuni, memaafkan, itu mengiring dan mengikuti kehidupan Musa. Bukankah demikian Tuhan kita Yesus Kristus? Ketika kita mengakui dosa kita, ketika kita sadar bahwa kita ini adalah manusia yang berdosa, ketika kita mengakui dan memohon ampun kepada Dia, maka Dia akan mengampuni kita. Dia menyucikan kita, Dia menguduskan kita. Makanya di dalam 1 Yohanes 1 ayat ke-9 dikatakan, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia menyucikan kita dari segala kejahatan. Ketika kita mengakui dosa kita di hadapan Tuhan, Dia adalah Allah yang setia, yang mau menerima kita, mengampuni kita dari segala kejahatan kita, menyucikan dosa-dosa kita. Tuhan Yesus adalah Tuhan yang mau mengampuni, Tuhan yang mau menerima kita, Tuhan yang mau menyucikan dosa-dosa kita. Karena firman-Nya berkata, jika kita mengakui dosa kita, maka Ia, Tuhan yang dimaksud di sini adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Tuhan kita itu adalah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Dia menerima kita apa adanya. Ketika kita berdosa sekalipun, ketika kita menyakiti hati Tuhan, tetapi ketika kita sadar akan dosa-dosa kita, kita mengakuinya di hadapan Tuhan, maka Dia Allah yang setia. Dia akan mengampuni dan menyucikan dosa-dosa kita. Amin. Untuk kebenaran firman Tuhan. Bila firman Tuhan ini meneguhkan, menguatkan iman kita. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh mengingatkan kami kembali bahwa segala sesuatu yang kami perbuat dalam hidup kami menerimanya. Ada konsekuensinya. Segala dosa yang kami lakukan ketika kami hidup di dunia ini, maka ada konsekuensi yang akan kami terima. Tuhan, ajar kami seperti Musa yang penuh dengan kelemah lembutan, yang setia, bahkan mampu mengampuni, menerima orang-orang yang menyakiti Dia. Tuhan, tolong kami, jangan kami seperti Miriam dan Harun yang hanya mengata-ngatai Musa, yang hanya menceritakan orang lain, yang hanya tahu kelemahan orang lain. Tapi ajar kami seperti pribadi Yesus yang mau menerima siapa saja yang ada di sekitar dengan kelemah lembutan, yang setia menanggung dosa-dosa kami sampai mati di atas kayu salib, bahkan menerima, menyucikan, mengampuni kami orang yang berdosa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu. Berkati bangsa kami Tuhan, pemimpin kami, bahkan semua yang memimpin bangsa ini sampai RW RT, biarlah Tuhan juga yang memberkati. Hikmat yang daripada Allah Engkau anugerahkan bagi mereka, sehingga segala kebijakan yang mereka ambil itu membawa kesejahteraan di tengah-tengah bangsa kami. Berkati Tuhan anak-anak Tuhan, berkati juga gereja-gereja-Mu yang sakit dipulihkan dalam nama Yesus. Ini doa syukur kami Bapa. Amin.